Gadis itu telah dijodohkan dengan seorang pria sejak ia masih kecil. Pria itu melihatnya untuk pertama kalinya dan langsung tertarik pada kepribadiannya yang ceria. Namun tak lama kemudian ia merasa rendah diri hanya karena gadis itu adalah seorang penari balet. Ketika pria itu melihat gerakan tariannya yang anggun, ia segera menyadari bahwa seseorang seperti dirinya yang selama ini hidup tanpa tujuan tidak pantas untuk gadis yang begitu bersinar. Untuk memberinya kehidupan yang lebih baik, ia meninggalkan kampung halamannya selama 5 tahun. Tetapi setelah ia mendirikan sebuah perusahaan dan kembali dengan kesuksesan, ia menemukan bahwa gadis itu sudah memiliki seorang pacar. Setelah 5 tahun berpisah, ia menghela napas dan menyadari bahwa gadis itu telah menjadi lebih dewasa. Lalu ia memperhatikan bahwa gadis itu tampak tidak sehat. Namun pacarnya sama sekali tidak peduli padanya. Ia hanya peduli tentang bekerja sama dengan klien. Pria itu meminta seorang pelayan untuk membawa selimut dan segelas air hangat kepada gadis itu. Ketika gadis itu melihat tulisan tangan yang familiar pada catatan tersebut, ia segera menyadari bahwa pria itu telah kembali. Namun pertunangan mereka telah dibatalkan karena beberapa alasan. Setelah pesta selesai, pacar gadis itu mengantarnya pulang. Tiba-tiba ia menerima pesan dari cinta pertamanya. Untuk menemuinya, pacarnya berbohong bahwa ia harus kembali bekerja lembur dan meminta gadis itu pulang sendiri dengan taksi. Karena sudah terlalu larut, gadis itu tidak bisa mendapatkan taksi dalam waktu lama. Saat itu mobil pria tersebut muncul di depannya dan ia menawarkan untuk mengantarnya pulang. Setelah gadis itu masuk ke mobil, pria itu dengan marah bertanya, "Apakah begini caranya pacarmu menjagamu?" Gadis itu hanya bisa menjelaskan bahwa pacarnya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tak lama kemudian mobil itu tiba di depan apartemennya. Pria itu turun dari mobil bersamanya. Ia ingin mengatakan beberapa hal kepadanya, tetapi ia terputus oleh telepon dari pacar gadis itu, sehingga ia hanya bisa mengetik pesan di ponselnya. "Meskipun pertunangan kita telah dibatalkan, aku akan tetap melindungimu seperti keluarga." Ia berharap gadis itu akan datang kepadanya kapanpun ia mengalami kesulitan. Gadis itu mengangguk, namun setelah hari itu gadis tersebut tidak pernah menghubunginya lagi. Hingga suatu hari pacarnya kembali membatalkan janji mereka demi bertemu dengan cinta pertamanya. Gadis itu merasa sangat kecewa. Ia memberitahu temannya bahwa ia berencana untuk putus dengannya. Kemudian ia minum banyak alkohol. Pada suatu hari ia mengambil ponselnya dan mengirim sebuah emoji kepada pria itu. Pria tersebut terkejut ketika menerima pesannya. Ia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres dan langsung meneleponnya. Karena gadis itu tertidur, temannya yang menjawab telepon dan memberitahu pria itu bahwa gadis tersebut sedang mabuk. Pria itu langsung meninggalkan pekerjaannya dan bergegas ke restoran tempat mereka makan. Ia membangunkan gadis itu dan bertanya apakah ia bisa berdiri. Untuk membuktikan bahwa ia tidak mabuk, gadis itu segera berdiri, tetapi ia tidak bisa menahan rasa kantuknya. Untungnya pria itu segera menahannya tepat waktu. Dalam perjalanan pulang, gadis itu bersikeras bahwa ia tidak mabuk. Ia berkata bahwa ia masih bisa menari, lalu membuat beberapa gerakan tari, tetapi ia hampir terjatuh. Baru saat itu pria itu menyadari bahwa gadis tersebut tampaknya memiliki cedera lama di kakinya. Ia menggendongnya di punggungnya dan berjalan menuju rumahnya. Saat itu pacar gadis itu menelepon. Ia berkata bahwa ia baru saja selesai bekerja dan ingin datang menemuinya. Setelah gadis itu menolak, ia tetap mengatakan ingin bertemu. Namun kali ini gadis itu tidak mengalah. Ia menutup telepon dengan nada yang tegas.